Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? They call me Tiago. I don't know who's Marco. Saya Dea Anggraini dengan NIM 2010-2020-35 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dalam mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Ibu Masnun Baiti MPD. Saya berasal dari kelompok 9 dengan materi, pengertian, dan macam-macam evaluasi media pembelajaran. Tapi kali ini saya hanya akan membahas pertama, pengertian evaluasi, kedua, tujuan dan manfaat evaluasi, ketiga, macam-macam evaluasi, dan yang keempat, teknik evaluasi. Penasaran bukan bagaimana penjelasannya? Yuk simak video singkat kali ini. Mengenai pengertian evaluasi. Nah, pasti ada bukan di benak kalian apa itu pengertian evaluasi? Nah, secara umum, evaluasi dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, misalnya ketentuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, dan lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Nah, dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pembelajaran. Tujuan dan manfaat evaluasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Pertama, tujuan evaluasi untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam waktu proses belajar tertentu. Kedua, untuk mengetahui posisi seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Keempat, untuk mengetahui segala upaya siswa dalam mendaya gunakan kapasitas kognitifnya, seperti kemampuan kecerdasan yang dimilikinya. Dan yang kelima, yaitu untuk mengetahui tingkat daya guna guru dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses mengajar belajar. Manfaat evaluasi. Pertama, bagi peserta didik mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajarannya. Misalnya, siswa tersebut merasa puas atau tidak dalam proses pembelajaran. Kedua, bagi guru untuk mendeteksi peserta didik yang telah dan belum menguasai tujuan. Kedua, ketepatan materi yang diberikan seperti jenis, lingkup, tingkat kesulitan, dan lain-lain. Ketiga, ketepatan metode yang digunakan. Ketiga, bagi sekolah. Pertama, hasil belajar cerminan kualitas sekolah. Kedua, membuat program sekolah. Ketiga, pemenuhan standar. Macam-macam evaluasi media pembelajaran. Pertama, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang digunakan untuk keperluan mengenal latar belakang, fisik, dan lingkungan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kedua, evaluasi penempatan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Ketiga, yaitu evaluasi formatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran sedang berlangsung untuk memberikan umpan balik bagi guru dalam upaya memperbaiki kinerjanya. Dan yang keempat, yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan siswa setelah berakhirnya suatu program pembelajaran, biasanya dilakukan pada akhir semester. Terakhir, teknik evaluasi.
Ada dua hal teknik evaluasi untuk menilai kualitas siswa, yaitu melalui tes. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau yang salah. Hasil tes biasanya digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan, biasanya untuk mengumpulkan data mengenal aspek kemampuan, misalnya tes hasil belajar, tes inteligensi, tes bakat, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu non-tes. Dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi seperti K13, menurut terpenuhinya 3 ranah sebagai indikator keberhasilan. 3 ranah ini adalah kemampuan berpikir, keterampilan melakukan pekerjaan, dan perilaku. Biasanya non-tes ini juga digunakan untuk menilai aspek-aspek kepribadian. Teknik yang digunakan seperti wawancara, angket, observasi, dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti dan paham apa itu pengertian evaluasi dan macam-macamnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.